Selamat datang lagi di Arci Cakas, Arci Caka Podcast. Podcast yang bahas seputar perkuliahan arsitektur Atmajaya Yogyakarta. Betul. Di sini bersama saya Nicola Rosa, Dan saya Gerardus Angger. kami berdua yang akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan. Nah, Ger, Gimana? dari kemarin kan kita udah bahas banyak banget cluster nih. Ada neuro, Iya, terus ada teori dan teori desain dan teori, ada apa lagi nih, Ger? kultur, budaya gitu kan, budaya belajar tentang dan budaya masih kan. banyak lagi nih tentunya. Nah, kira-kira kamu sendiri tarik ke yang mana ya? Kalau aku sih lebih pingin ke neuro sih kayaknya. Ke neuro? Ke neuro arsitektur. Karena kan Sains gitu. gimana? Ya, sains itulah. Pokoknya aku pengen belajar di situ. Yang syaraf-syaraf itu ya? Dan syaraf-syaraf itu. Nah, Mantap nih. tapi kayaknya kita masih punya satu klaster lagi terakhir. Oh, ada lagi? Ah. Banyak banget. Kita masih punya satu klaster lagi. Nah, dan kita sudah bersama Bapak Franky Benedictus Ola STMT. Selamat datang Pak di Selamat Arci datang, Cakas. Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat. Puji Tuhan sehat. Puji Ya, Tuhan. terima kasih sudah diundang. Gimana nih Pak? Udah siap untuk offline di semester ini? Siap enggak siap harus siap. Siap ya Pak? Karena lama-lama stres juga online terus. Stres nggak, Ger, kamu? Dibilang stres. Sebenarnya cuman ya itu kemarin aku bilang kangen sama temen-temennya. Kangen sama temen-temen. Masih teman yang beda kelas kah? Masih belum, masa baru kemarin langsung pindah. Hatinya masih sama itu. Iya ya. Oke. Nah, kita mulai aja nih, Ger ya. Langsung mulai aja lah. Pak Franky, Ya. apa sih Pak yang dimaksud dengan klaster yang dalam bidang Bapak ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau kepanjangan nama lengkap dari klasternya sendiri itu kan adalah klaster teknologi bangunan dan juga sains bangunan. Cuman kami lebih senang untuk nyingkatnya supaya nanti diskusi itu tidak terlalu panjang dengan TeknoArs. TeknoArs. Jadi klaster teknologi arsitektur gitu. Nah, di klaster kami sebenarnya dibagi jadi dua grup besar. Ya, jadi dua grup di dalamnya. Yang pertama itu yang berhubungan dengan struktur dan konstruksi. Yang pertama struktur dan konstruksi. Ya, struktur dan konstruksi meskipun beda dengan teman-teman sipil ya. Oh iya. Kalau teman-teman sipil kan memang mereka ibaratnya kalau berenang itu nyelam sampai ke dalam. Kalau kita di arsitektur, struktur dan konstruksi kan cuma ipik-ipik di atas gitu ya. Kayak anjing. Cuma ngerasain di permukaannya saja kayak apa begitu ya. Tetapi arsitek memang perlu tahu itu karena jangan sampai nanti pada saat berprofesi itu desain kita itu banyak berubah gitu karena ketemu dengan teman-teman sipil kok nggak nyambung gitu ngomongnya gitu ya. Problemnya kan biasanya seperti itu. Nah, jadi struktur dan konstruksi, kemudian yang kedua, grup yang kedua adalah yang berkaitan dengan fisika bangunan. Yang kedua fisika bangunan. Jadi ada dua grup lah di dalam satu klaster ini. Ngitung-ngitung dong berarti itu Pak. Fisika bangunan ya pasti hitung, ada Pasti hitungan di sana. Tapi ya hanya tambah kurang kali bagi sebenarnya. Nggak jauh dari itu ya. Jadi memang mungkin terkadang teman-teman kalau misalkan ada adik-adik SMA atau SMK mungkin ya yang nonton podcast ini, mereka pengen tahu arsitektur itu seperti apa. Mungkin ada yang berpikir bahwa arsitektur itu menggambar gitu ya. Saya tidak tahu, mungkin beberapa dari teman-teman mahasiswa pasti seperti itu ya. Iya, kadang emang kalau bersama teman-teman kuliah di mana? Arsitektur. Jago gambar berarti. Nah, kalian kayak gitu Pak. Padahal enggak. Jadi saya pun sama dulu waktu masih sekolah, waktu saya mau dari SMP lulus itu saya sudah ditanya oleh salah satu, karena waktu itu saya jago gambar waktu SMP. Kebetulan jago gambar waktu itu, gambarnya bagus-bagus. Kemudian ditanya sama orang tua,
kamu mau kuliah atau enggak? Mau kuliah. Seneng mana? Arsitektur gitu kan. Terus ditanya sama om yang berprofesi di bidang konstruksi gitu kan. Bagus mana nih om? Mau masuk SMK atau masuk SMA? Gitu ya waktu itu. Nah SMK dulu kan beda dengan SMK sekarang ya. Kalau SMK sekarang canggih-canggih. Ya waktu zaman saya SMK ya isinya cuma ya gitu-gitu aja lah, lebih banyak tawuran lah, tahu sendiri. Ya di masa saya masih, Pak. Cuman ya ya gitu. Ya jadi waktu itu om saya nyarankan karena sudah punya basic menggambar, jangan masuk SMK, masuk SMA aja supaya matematika dan fisikanya dikuatin gitu waktu itu. Dari situ baru saya mulai mikir, ini jangan-jangan berarti di arsitektur ndak melulu gambar gitu kan. Nah ternyata begitu masuk di sini ternyata ya memang seperti itu gitu kan. Arsitek itu kan leader ya dalam satu grup proyek pembangunan. Jadi yang dipikir ya nggak hanya cantik, ndak hanya estetis gitu ya, tapi juga harus ngerti yang lain. Makanya tadi kan arsitek itu taunya banyak tapi sepotong-sepotong. Nah di fisika bangunan itu dibagi jadi 3. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang masih sama pembagiannya, tentang cahaya, tentang udara, dan tentang bunyi. 3 itu. Akustika. Jadi secara garis besar isi dari klaster tekno arsitektur itu ya seperti itu, ada 2 grup dengan pembagian seperti itu. Begitu. Lalu untuk dosen yang mengajar tuh ada siapa tuh? Kalau dosen yang di klaster kami Teknoars itu ada saya, kemudian ada Bu Nimas Sekarlangit, itu beliau concernnya ke fisika bangunan. Ada Pak Jakobus Ade Prasetya, beliau juga concernnya ke fisika bangunan juga. Kemudian ada Bu Floriberta Binarti, itu juga fisika bangunan. Kemudian ada Pak Susilo Budi Laksono, Pak Soni, beliau concernnya ke struktur dan konstruksi. Kemudian ada Pak Sohodo Cahyono, Pak Hodo ya, beliau juga struktur dan konstruksi gitu ya di sana. Jadi total kami ada 6 ya. 6 dosen ya. Dosen ya. Bapak sendiri di apa? Fokus saya ke fisika bangunan. Fisika bangunan Lebih ke arah sana. Kalau yang masih sekolah ada beberapa, jadi misalnya kayak Pak Andi itu beliau juga nanti kalau pulang pasti akan kembali masuk ke klaster kami, jadi lebih ke teknologi struktur dan konstruksi juga, beliau juga di sana. Ada Pak Joko Istiaji juga, itu juga senior saya itu, jadi saya banyak belajar dari beliau. Saya kecemplung di dunia ini karena beliau juga. Kecemplung di sini karena beliau gitu ya. Sementara sekolah juga kemungkinan juga nanti akan masuk ke klaster kami juga gitu, teknologi arsitektur juga, kira-kira gitu Mas kalau untuk komposisinya. chefnya di dalam di dalam dapur klaster tekno arsitektur. Berarti ini gambarnya lebih banyak buat ngitung-ngitung struktur atau menghitung lebih ke mana ya Pak? Kalau menghitung struktur sebenarnya bukan di kapasitas kita arsitek ya. Yeah. Kapasitas arsitek memang tidak sampai di sana. Jadi sebenarnya kalau untuk arsitektur kita yang lebih penting adalah justru satu logika struktur itu yang utama, karena dengan kita paham logika struktur itu mesti nanti ngerancang enak. Merancang itu mudah gitu kan, kita ndak takut ini bisa ndak ya, ini gimana ndak gitu ya. Jadi logika struktur itu yang pertama. Yang kedua pengetahuan tentang perilaku bahan. Tentang perilaku bahan. Perilaku bahan. Jadi baja itu kayak apa sih kalau di dalam konstruksi gitu, kalau dikasih beban itu nanti reaksinya bagaimana kan, kalau fisika kan ada aksi ada reaksi gitu kan. Beton itu perilakunya seperti apa kalau dikasih beban. Nah, sebenarnya 2 ini yang paling penting. Hitung-hitungan teman sipil, mereka yang lebih jago, lebih ke sipil. Mereka yang lebih ngerti gitu ya. Kita prinsip dasarnya supaya nanti desain itu gampang. Kalau fisika bangunan sebenarnya sama juga. Jadi
logika dan teori dasarnya itu kalau hitungannya software udah banyak. Iya. Software apa udah bisa banyak menghitung ya, mau dari yang paling gampang sampai yang paling sulit pun ada. Gitu. Jadi sebenarnya mungkin ada yang takut gitu ya. Wah, ini fisika bangunan dengar Ya, nama karena kalau udah denger fisika bangunan itu kayak fisika. fisika. UN-mu dulu. Aku kan, Fisika juga? aku kan SMK. Aku SMK. SMK ternyata guys. Oke. Jadi kadang kan kalau dengar fisika Iya. gitu udah ndak minat duluan gitu ya, karena ya di SMA mungkin fisikanya seperti itu atau SMA fisika seperti itu, hitung-hitungan semua isinya. Tapi memang kita ndak bisa menghindar dari itu, karena ya begitu nanti berprofesi itu bagian yang harus dipikirkan oleh si arsitek juga, gitu ya. Dalam tanda kutip begini, supaya nanti ketika kadang kan ada yang nakal ya, ada konsultan pelaksana yang nakal atau konsultan perencana di luar arsiteknya yang nakal, yang seenaknya. Nah, kalau arsitek kita ini kan tanggung jawabnya kan ke klien. Iya. Ibaratnya kan kita partnernya klien gitu kan ya. Partnernya klien, kita berusaha supaya klien mendapatkan yang terbaik kan begitu. Nah, ketika arsitek tidak paham tentang hal-hal yang berbau-bau seperti ini, misalnya akustik, misalnya nggak paham, ngikut aja nih yang dikasih sama orang ME misalnya gitu ya. Nah, ternyata orang ME-nya nakal misalnya gitu, ngajukin yang paling mahal barangnya gitu kan. Wah, ini Padahal nggak buat beli. gitu kan. Wah, ini Bapak pakai yang ini aja, Pak. Ini bagus banget kayak gini, bla 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 bla. Arsiteknya karena nggak tahu, ya saja gitu. Padahal sebenarnya mungkin kalau arsiteknya paham, dia bisa saving something untuk si klien gitu. Nah, ya, suka saya seperti itu. Saya paling banyak di proyek akustik itu paling paling kasihan dengan klien itu seperti itu. Jadi begitu kami terkadang itu klien datang ke kami yang konsultan akustik itu desain sudah jadi. Nah, padahal kan harusnya si konsultan akustik atau konsultan lighting atau konsultan untuk perencanaan penghawaan alami atau penghawaan buatannya kan terlibat bareng-bareng dengan arsitek nih gitu kan. Nah, untuk terlibat bareng dengan arsitek kan arsiteknya harus tahu dong. Kalau arsiteknya nggak tahu ntar malah dibohongin gitu kan. Nah, jadi itulah kenapa kita perlu belajar ke sana. Paling tidak tahulah tadi ya permukaannya tuh kayak apa gitu kan, supaya nanti syukur-syukur kalau ada yang bisa nyemplung sampai agak dalam, senang main sampai agak dalam ya lebih bagus lagi begitu ya. Oke. Terus kalau untuk proses pembelajarannya nanti di lapangan gimana? Kalau proses pembelajaran sebenarnya kan kalau klaster kami itu kan bertanggung jawab terhadap dua mata kuliah gitu ya sebenarnya ya, meskipun nanti di dalam proses belajar mengajar itu kan dosennya kan tidak hanya dari klaster kami. Nah, mungkin ada dosen yang di klaster lain tapi punya background keilmuan yang mumpuni di situ misalnya. Jadi kan ada dua mata kuliah yang DSUB dan DLB gitu kan, desain struktur utilitas bangunan sama desain lingkungan bangunan. Kalau struktur utilitas bangunan yaitu struktur konstruksi dan teman-temannya. Kalau yang DRB lingkungan bangunan itu yang fisika bangunan dan teman-temannya gitu. Nah, itu kalau di perkuliahannya, kalau di pembelajaran rutin ya, pembelajaran rutin. Nah, kalau di luar dari pembelajaran rutin misalnya sekarang kan kita sudah dibagi-bagi klaster ini kan, nanti untuk kalau misalkan ngambil mata kuliah studio riset misalnya kan nanti ada mata kuliah itu ya di semester, saya agak lupa semester depan ini kan, semester ini kan ada ya studio riset. Terus nanti ada mata kuliah PTAA, tugas akhir gitu ya, atau mungkin kerja praktek. Nah, kalau pengalaman kami satu misalnya kerja praktek ya, memang kemudian lebih banyak larinya adalah kalau di fisika bangunan itu larinya lebih banyak ke riset, ya, memang lebih banyak larinya ke riset. Sangat sedikit
yang melakukan kerja praktek pengawasan terkait dengan fisika bangunan. Saya belum pernah nemu gitu. Kemudian juga jarang juga ketemu teman-teman mahasiswa yang mengambil kerja praktek perencanaan terkait dengan fisika bangunan. Ini juga jarang. Ya. Meskipun sebenarnya ya itu harusnya ada di dalam satu konsultan ya, ada proses perencanaan itu, dan teman-teman mahasiswa sebenarnya bisa masuk di situ, misalnya masuk ke sebuah konsultan, Pak ada proyek yang saya bisa KP enggak? Ada, misalnya oke, proyeknya ini Pak boleh enggak saya saya KP perencanaan tapi hanya khusus merencanakan pencahayaan buatannya misalnya, saya bantu merencanakan pencahayaan buatannya misalnya, atau saya bantu merencanakan akustiknya misalnya, atau saya bantu merencanakan HVAC-nya misalnya kayak gitu. Itu masuk di KP? Iya itu bisa, kan KP perencanaan. Ya, jadi kan KP perencanaan sebenarnya kan tidak melulu teman-teman masuk kemudian desain bangunan keseluruhan gitu, atau misalnya hanya mendesain fisiknya saja misalnya, tapi juga bisa mendesain yang kaitannya dengan sistem-sistem ini. Berarti itu bisa diampuh semester ini ya Pak? Bisa. KP dalam kalau misalnya kalau teman-teman mungkin ya ada yang teman-teman mahasiswa mungkin ada yang minatnya, saya kok pengawasan kok kayaknya kurang seneng ya gitu ya. Saya dulu nggak cocok pengawasan. Saya ngulang KP. Karena KP pertama saya dulu waktu ambil KP pengawasan nggak selesai saya buat laporannya. Terus akhirnya sekarang perancangan Pak? Enggak juga. Tapi karena saya nyemplung di KP penelitian, jadinya dari itu baru saya tahu, oh ternyata saya itu di arsitektur itu senangnya tuh di sini toh. Penelitian itu. Nah kan kadang ada teman-teman yang mungkin bahkan ada yang sudah sampai lulus pun nggak tahu saya passionnya di arsitektur tuh di mana sih. Jadi kan ada satu teman-teman, ada satu alumni kita tuh kan yang ngomong sebegitu. Saya itu baru tahu saya passion arsitekturnya itu di mana itu setelah saya lulus gitu. Iya beberapa. Kan beberapa seperti itu. Jadi memang kalau bisa sebelum teman-teman lulus itu udah menemukan passionnya di mana. Nah salah satunya adalah dengan ketika perkuliahan reguler dari semester 1 sampai semester 6 ini kan sudah bisa dirasain nih. Oh, saya senangnya di sini misalnya gitu ya. Senangnya ini dan tadi ya fisika bangunan ataupun struktur dan konstruksi tidak melulu soal hitungan. Misalnya kemarin yang penelitian itu saya pernah mendampingi 4 mahasiswa KP penelitian. Itu hanya di satu tema, tetapi di pembahasannya itu dibagi-bagi jadi 4 mahasiswa begitu. Jadi mereka kerjanya cuma jalan di pinggir jalan, ngukur gitu, kebisingan jalan raya, terus dicatat gitu. Setelah itu kan tinggal dimasukkan di rumus di Excel. Excelnya sudah ada, jadi cuma nyemplungkan data aja keluar hasilnya, selesai, buat laporan selesai. Nilai plusnya adalah kemudian saya push untuk yuk kita bikin jurnal. Waktu itu kan kita bikin tulisan, yuk buat tulisan, terus tulisannya jadi ada seminar di luar kota, ayo mau nggak ikut seminar gitu, mau Pak gini kan sekalian jalan-jalan. Oke, jadi mereka ikut. Waktu itu kami di Kupang. Waktu itu acara di Kupang seminar, saya ajak mahasiswanya ikut, mereka ke sana dan dapat uang jajan juga dari kampus waktu itu. Jadi saya ajukan ke kampus ini ada mahasiswa, karena mahasiswa yang terlibat penelitian itu akan membantu akreditasi kampus, prodi terutama akreditasi prodi. Jadi kalau yang minatnya penelitian bisa ke sana, dibayar di kampus. Saya juga waktu itu pas karena penelitiannya pakai ada dana penelitiannya, saya bantu untuk uang tiketnya waktu itu. Dari dana penelitian, bukan dari dompet saya sendiri, nggak kuat saya. Makanya kok mau. Jadi positifnya itu bisa jalan-jalan juga seperti itu. Nah kalau untuk persyaratan teman-teman ini gimana Pak untuk bisa masuk ke klaster ini? Apakah ada syarat khusus gitu harus? Syarat khusus. Kalau tadi saya tanya Pak Adityo, ditanyain apa aja gitu kan, Pak Adityo bilang syarat khusus untuk masuk ini klaster ini apa gitu kan. Terus saya bilang wah kalau syarat khusus di teknologi arsitektur harus belajar jadi avatar gitu ya. pengendali air, pengendali udara, pengendali api. Kan
matahari kan berbicara tentang api kan itu kan. Iya. Nah sebenarnya kalau syarat khusus ya sebenarnya lebih pada memang semua kembali ke passion. Jadi memang kurikulum baru ini dari departemen itu memang diatur supaya prodi departemen arsitektur kita itu tidak menghasilkan mahasiswa yang ibaratnya pabrikan. Semua keluar sama gitu kan. Jadi harapannya teman-teman mahasiswa itu keluar sudah menemukan passion masing-masing. Jadi seperti itu, sehingga memang kembali lagi ke coba lihat dari semester 1 misalnya kan untuk masuk klaster kalau boleh saya bilang kan di semester 6 ya kayaknya ya. Semester 6 kan itu kan mulai KP dan sebagainya kan di situ ya. Coba lihat dari semester 1 sampai semester 5 gitu kan. Kalau kita mau kuantitatif berarti kan ngelihat transkrip nilai nih gitu kan. Lihat transkrip nilai, mana nih nilai yang bagus gitu kan. DLB, DSUB, DA atau apa gitu kan. Kalau DA kan berarti mungkin saya akan lebih geser ke desain berarti kan ya. Tapi kalau yang bagus lebih ke DSUB berarti kan lebih cenderung sebenarnya ke klaster Tekno Ars misalnya begitu. Jadi kalau mau kuantitatif kita melihat angka kan berarti lihatnya adalah transkrip mungkin kalau usul saya begitu ya. Meskipun juga agak 100% valid juga, wong saya dulu juga tata cahaya juga nggak bagus-bagus amat nilainya. Nah tapi kalau kualitatif ya balik ke rasa sih. Jadi senengnya memang di mana. Jadi kalau yang pasti harus punya rasa penasaran. Kalau di klaster teknologi arsitektur. Kalau dari yang saya alami selama ini ya. Karena kalau misalnya untuk fisika bangunan kita akan lebih banyak kemungkinan akan lebih banyak berhadapan dengan komputer. Kemungkinan akan lebih banyak berhadapan dengan komputer meskipun tidak menutup kemungkinan kita ke lapangan. Karena toh juga banyak penelitian-penelitian kami yang di lapangan banyak juga seperti itu. Jadi yang senang di lapangan ya silakan di lapangan, yang senangnya mengurung diri di dalam kamar ya silakan berhadapan dengan komputer dan software gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke passionnya gitu ya. Kalau passionnya ada, ada passion di sana. Ada feel nih aku. Ada senang di situ, ayo masuk aja, nggak apa-apa, nggak usah takut gitu. Jadi kembali lagi kalau ada passion di keteknikan, nggak apa-apa, boleh-boleh aja, nggak masalah. Kami siap bimbing. Keren banget sih. Jadi dari kemarin kita udah bahas beberapa klaster, terus ya teman-teman bisa milih sesuai minatnya masing-masing lah ya. Iya nih, terus kalau yang ini nih teknikal banget kan tadi, gimana caranya masang. Nah jadi teman-teman segera temukan arus hidup kalian melalui podcast klaster ini ya, tentunya. Dari awal sampai akhir tolong diikutin dengan baca dan lihat dengan seksama. Soalnya ini sangat penting buat perkuliahan di semester 6 ini tentunya ya, Ger ya. Penting banget. Nah, karena ini ya awal untuk memulai semester 6 kita harus mulai dari sini. Kita harus memilih klaster dulu, gitu kan ya? Dari klaster nanti kita bisa jalan kemana-mananya gitu. Oke Pak, terima kasih banyak atas waktunya telah menyempatkan hadir untuk mengisi podcast ini. Harus hadir. Ya. Harus hadir. Buat teman-teman sibuk banget kayaknya Pak Frank ini. Saya sudah ditunggu. Oke, buat teman-teman semua pantengin kita terus di podcast Arsi Cakas ini. Lalu untuk info selanjutnya bisa teman-teman cek di Instagram @arsitektur.uaj. Arsitektur. Itu sangat lengkap teman-teman informasinya. Jangan lupa di follow juga ya. Follow Instagramnya ya. Dan juga YouTube-nya nih teman-teman, karena di sini juga akan diupload melalui YouTube-nya Arsi Caka ya. Arsi Caka. Dan di Instagram itu tadi @arsitektur.uaj. Oke, terima kasih Pak Franky, semoga sehat. Terima kasih Pak Franky. Ya, sehat-sehat semua. Begitu aja? Udah? Begitu ya? Cukup? Oke, thank you semua. Sampai ketemu lagi di Arsi Cakas. Bye-bye. See you. Thank you, Pak.